Bapak Ibu, kita akan masuk dalam renungan harian. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami, pujian kami kepadamu Allah yang menciptakan kami. Engkau memberi hari yang baru bagi kami, dan kami akan menjalaninya dengan kekuatan iman kami, yaitu penyertaan Engkau, bahwa kami akan mampu menjalani aktivitas kami sehari-hari karena kasih-Mu ada bagi kami. Berkati hati dan pikiran kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, firman Tuhan bagi kita hari ini, Kamis 1 Februari 2024, tertulis di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 45. Demikian bunyinya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Alai ninna si Daud ma madok halak Palistimi. Iaho da ro tuau mangasahu podang dohot hujur dohot lebu-lebu. Alai anggoau ro tuho mangasahon goar ni Jehovah Sebaot debatani parangan ni Israel akka naniasapan mi. Kalimat yang dikatakan Daud ini merupakan buah dari imannya, buah dari kepercayaannya bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepadanya. Karena secara kasat mata pertandingan itu tidak seimbang. Daud sudah dapat dipastikan akan kalah. Sebelum pertandingan, Daud sudah dikualifikasikan sebagai underdog. Dan kemenangan tidak akan sulit diraih oleh orang Filistin itu. Karena dari segi fisik, dari segi senjata, akan mudah mengalahkan Daud. Daud hanya menggunakan beberapa batu kecil sebagai senjatanya dalam bentuk benda. Tetapi imannya mengatakan ada kekuatan besar yang akan mengalahkan musuhnya. Senjata musuhnya tidak akan mampu menembus tubuhnya. Tetapi sebaliknya senjatanya yang kecil akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuhnya. Saudara-saudara, keyakinan Daud, iman Daud, pada akhirnya ia memang memenangkan peperangan melawan orang Filistin itu. Musuh yang berbadan besar dan bersenjata tajam. Kekuatan Tuhan tidak mampu menandingi kekuatan musuh Daud. Sebaliknya, Daud memiliki kekuatan melalui kuasa Allah yang tidak dapat ditandingi oleh musuhnya. Daud memenangkan peperangan karena dia mengandalkan Tuhan di dalam peperangan
itu. Saudara-saudara seiman, menjalani kehidupan kita bagaikan menjalani peperangan. Mungkin kalau senjata kita berteknologi tinggi, kita dapat yakin akan memenangkan peperangan. Tetapi sebaliknya, apabila musuh kita memiliki senjata yang jauh lebih hebat dari kita, maka sudah dapat dipastikan kita akan kalah dalam peperangan itu. Kekuatan si jahat, roh iblis jauh lebih kuat daripada kita. Sedikit saja kita tergoda, maka kita mengikuti dia. Yang artinya kita kalah dalam peperangan itu. Kita menuruti yang jahat, bukan menuruti Tuhan. Dan banyak tindakan-tindakan kita yang digambarkan ketika kita mengalami kekalahan perang melawan kuasa jahat. Daud adalah gambaran bagi kita sebagai seorang pemenang ketika Daud mengandalkan Tuhan. Ketika godaan-godaan itu datang yang menggiurkan kita, kita biarkan roh Tuhan yang melindungi kita, yang memberi kekuatan kepada kita agar kita mampu menolaknya, agar kita tidak jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Dan itulah yang diinginkan Tuhan, agar kita mampu mengalahkan kuasa jahat ketika kita mengandalkan Tuhan. Firman hari ini mengajak kita agar kita dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Karena roh Tuhan jauh lebih besar dari kuasa apapun juga. Dengan kuasa Tuhan kita akan memenangkan pertandingan itu. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu Allah yang telah memberkati kami di dalam renungan harian hari ini, agar kami menyerahkan hidup kami dan memohon kekuatan dari Engkau ketika kami menghadapi musuh-musuh kami. Berkati kami ya Allah Bapa ketika roh-roh jahat ingin mengalahkan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami mengalahkan mereka, agar kami tidak jatuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Tuhan berkati kami dalam aktivitas kami hari ini. Tuhan yang menyertai kami, membimbing kami dan menghibur kami, dan memberi berkat bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas.